Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang hubungan sekolah dengan masyarakat dan sistem pendidikan nasional. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Saya sendiri Sukma Nur Aini. Saya Afra Munirah. Dan saya Dayuna Betiana. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan membacakan poin yang pertama. Poin yang pertama itu berisi tentang pentingnya hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat pada hakikatnya adalah suatu sarana yang cukup mempunyai peranan yang menentukan dalam rangka usaha, mengadakan pembinaan pertumbuhan, dan pengembangan murid-murid di sekolah. Secara umum, orang dapat mengatakan apabila terjadi kontak, pertemuan, dan lain-lain dengan orang di luar sekolah adalah kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Ini adalah slide-nya. Berikut ada penjelasannya. Berikutnya, poin yang kedua. Poin yang kedua berisi tentang beberapa pandangan filosofis tentang hakikat sekolah itu sendiri dan hakikat masyarakat dan bagaimana hubungan antara keduanya. Yang pertama, A. Sekolah adalah bagian yang integral dari masyarakat. Ia bukan merupakan lembaga yang terpisah dari masyarakat. B. Hak hidup dan kelangsungan hidup sekolah bergantung pada masyarakat. C. Sekolah adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. D. Kemajuan sekolah dan kemajuan masyarakat saling berkorelasi, keduanya saling membutuhkan. F. Pentingnya hubungan sekolah dan masyarakat ditinjau dari sudut pandang historis. Kemudian, poin yang ketiga. Poin yang ketiga berisi prinsip-prinsip pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat. A. Integrity. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu. Dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan, disuguhkan kepada masyarakat. Harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik, baik maupun informasi kegiatan yang bersifat non-akademik. B. Continuity. Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. C. Simplicity. Prinsip ini mengkehendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok, pihak pemberi informasi atau sekolah dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. D. Coverage. Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencangkup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Misalnya, program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, dan remedial teaching, dan lain-lain. E. Constructiveness. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif, dalam arti sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan memberikan respon hal-hal positif tentang sekolah serta mengerti dan memahami secara detail berbagai masalah yang dihadapi sekolah. F. Adaptability. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya atau culture, dan bahan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, pelaksanaan kegiatan hubungan dengan masyarakat
pun harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Saudari Afra Munira. Selanjutnya adalah tujuan hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama adalah mengembangkan mutu belajar dan pertumbuhan. Yang kedua adalah meningkatkan tujuan dan mutu kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah mengembangkan pengertian, antusiasme, dan partisipasi masyarakat. Berikut adalah slide-nya. Jenis-jenis Simak lengkap hubungan sekolah dan penjelasannya. masyarakat. Di sini ada 3 jenis, yaitu edukatif, kultural, dan institusional. Yang pertama adalah hubungan edukatif. Yang penulis maksud di sini adalah hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid antara guru di sekolah dan orang tua di rumah. Yang kedua adalah hubungan kultural. Yang dimaksud di sini ialah hubungan antara kerjasama usaha, sekolah dan membina, mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat di sekolah itu berada. Yang ketiga adalah hubungan institusional, yaitu adalah hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi resmi lainnya, baik itu berupa swasta maupun pemerintah. Masyarakat adalah lingkungan sosial. Masyarakat sebagai lingkungan sosial besar pengaruhnya terhadap sikap dan cara-cara kerja karyawan, guru-guru, dan juga dia sendiri sebagai pemimpin. Lingkungan sosial adalah semua orang yang mempengaruhi kita, termasuk cara pergaulannya, adat istiadatnya, agamanya, kepercayaan, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan masyarakat di sini adalah manusia termasuk kebudayaan. Selanjutnya adalah peran hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama adalah sekolah sebagai partner masyarakat di dalam melaksanakan fungsi pendidikan. Dalam konteks ini berarti keduanya yaitu sekolah dan masyarakat dilihat sebagai pusat pendidikan yang potensial dan mempunyai hubungan yang fungsional. Yang kedua adalah sekolah sebagai produser yang melayani kesan-kesan pendidikan dan masyarakat lingkungannya. Berdasarkan hal ini berarti di antara kedua belah pihak, masyarakat dan sekolah memiliki hubungan yang rasional berdasarkan kepentingan kedua belah pihak. Yang ketiga adalah masyarakat berperan serta mendirikan dan membiayai sekolah. Yang keempat adalah masyarakat berperan dalam pengawasan pendidikan agar sekolah tetap membantu dan mendukung cita-cita kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, faktor pendukung hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu ada 4. Yang pertama, adanya program dan perencanaan yang sistematis. Yang kedua, tersedia basis dokumentasi yang lengkap. Yang ketiga, tersedia tenaga ahli, terampil, dan alat sarana, serta dana yang memadai. Yang keempat, kondisi organisasi sekolah yang memungkinkan untuk meningkatkan kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Berikut adalah slide-nya dan Sistem inilah pendidikan penjelasannya. nasional. Komunikasi memiliki peran penting sebagai media dalam menjembatani berbagai hal antara sekolah dengan orang tua siswa. Mengingat pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, dengan orang tua. Kewajiban dalam berkomunikasi merupakan tanggung jawab berbagai pihak, di antaranya pihak sekolah dan masyarakat, khususnya orang tua. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengatur tentang hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu Bab 4 Pasal 8-9 yang berbunyi, masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.
Baiklah, kesimpulan dari materi di atas adalah hubungan sekolah dan masyarakat merupakan salah satu bidang gerabah administrasi pendidikan. Untuk tidak menimbulkan salah satu pengertian, ada baiknya terlebih dahulu dijelaskan konsep tentang sekolah dan masyarakat. Istilah sekolah di sini ada merupakan konsep yang luas, mencakup baik lembaga pendidikan formal maupun lembaga non-formal. Sedangkan istilah masyarakat merupakan konsep yang mengacu kepada semua individu, kepada masyarakat, kepada kelompok, lembaga, atau organisasi yang berada di luar sekolah sebagai lembaga pendidikan. Dan dilaksanakannya ketiga jenis hubungan sekolah dan masyarakat seperti telah diuraikan di atas. Diharapkan sekolah tidak lagi selalu ketinggalan dengan perubahan dan tuntunan masyarakat yang sentiasa berkembang. Ketika masyarakat berubah dan berkembang dengan cara pesatnya akibat majunya teknologi, sehingga seperti dikatakan oleh Tialah semakin tercecer dan terisolasi dari masyarakat. Sekolah lebih berfungsi sebagai penjara intelek. Adanya bunga sekolah dan masyarakat ini dimaksud agar proses belajar yang berlaku di sekolah mengalami perubahan dari proses belajar dengan cara menyuapi dengan bahan pelajaran yang telah dicerna, dan guru menjadi proses belajar inovatif, yaitu belajar secara antisipatoris dan partisipatoris. Belajar yang inovatif ini tidak hanya belajar memecahkan masalah, tetapi justru yang lebih penting ialah mengidentifikasikan, mengerti, dan bila perlu merumuskan kembali masalah itu. Anak-anak didik itu berpartisipasi dalam arti luas di dalam kehidupan masyarakat dan dapat mengantisipasikan kehidupan masyarakat yang akan datang, tempat mereka akan hidup dan terlibat di dalam setelah mereka dewasa. Baiklah, itu kesimpulan dari materi kelompok 2. Terima kasih. Sekian penyampaian dan penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.